Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa boleh memberkati kita di tanggal 17 Agustus 2025. Kita mengucap syukur kita boleh ada di rumah Tuhan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun dan juga sekaligus kita merayakan ulang tahun gereja kita Tiberias yang ke-35 tahun. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan Yesus semua boleh terjadi. Amin saudara. Dan puji Tuhan, sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita di hari yang spesial ini saudara, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terlebih dahulu kita akan sama-sama naikkan satu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat berkat Tuhan untuk bangsa kita saudara Indonesia. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita saudara. Kita akan sama-sama datang sama Tuhan Yesus untuk boleh mengucap syukur buat hari yang indah ini saudara. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang sungguh manis senantiasa, yang terus bersama dengan kami, setia kapanpun ya juga ya Tuhan. Kami datang di tanggal 17 Agustus 2025 ini Tuhan untuk mengucap syukur untuk hari kemerdekaan kami Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia yang ke-80 tahun, juga sekaligus ulang tahun gereja Tiberias yang ke-35 tahun. Banyak hal yang telah terjadi Tuhan, banyak perkara, banyak peristiwa yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Semua terjadi karena Tuhan mengasihi, Tuhan sayang akan bangsa kami Indonesia. Tuhan mencintai gereja kami Tiberias. Kami mengucap syukur, sebab itu kami datang siap memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai untuk boleh terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sejatinya ajaib, memberkati sampai selama-lamanya. Engkaulah itu Tuhan Yesus yang pasti kami percaya berkuasa atas setiap pujian umatmu pada siang hari ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar namamu saja yang ditinggikan, kuasamu saja yang dinyatakan di tengah-tengah umatmu. Di dalam nama Yesus kami siap melihat berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Mari angkat tangan dulu. Kita boleh memuji Tuhan sama-sama. Rahmat indah Engkau Tuhan Yesus, ku percaya. Yang sungguh indah Dia Yesus,
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah dia, saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang selamanya baik buat setiap kita. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia Yesus. Tuhan selalu ajaib, saudara. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, mengampuni setiap kesalahan lewat kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita, saudara. Percayalah, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Engkau yang percaya boleh angkat tangan sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Tuhan yang teramat mulia kami katakan, bagi yang mulia. Aku mengangkat tanganku tinggi, Tuhan. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambil kita makin beri bersama-sama jemaat Tiberas, boleh katanya. Sambutlah Yesus, haleluya. Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Tuhanmu yang mulia, saudara, sambil kata bagi yang mulia. Aku angkat tanganku dengan sungguh percaya. Ku angkat tanganku, kau ku puja,
cinta, ku sembah, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, come on. Ku sembah, ku agungkan Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengaruniakan yang teramat baik. Terima kasih. Mari bersama-sama kita boleh katakan sama-sama, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Tuhan, bagi Yang mulia. Angkat tanganmu gereja Tiberias, kita mengucap syukur. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah, sambutlah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Kami bersatu mengangkat tangan kami Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, kau ku puja, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita boleh bersama-sama angkat mezbah di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ku percaya Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, perkasa, rasakan kebaikan-Mu Tuhan, melimpah beramat baik. Haleluya. Shalom, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Aku mau terus percaya kepada-Mu Yesus, terus percaya akan kasih setia-Mu Tuhan bagi bangsa ini, bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus berkuasa, berkuasa. Hati kami tenang Tuhan, semuanya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
nyatakan. Yang terbaik Tuhan nyatakan. Penyertaan-Mu ya Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, menyerahkan bangsa kami, menyerahkan gereja kami Tiberias. Tolong setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami miliki ya Bapa. Berdoa, kita menyadari sama-sama gak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Dia merancangkan yang baik, Dia kasih yang terbaik pribadinya Tuhan Yesus untuk kita yang berdosa. Apapun itu Tuhan, hati ini rindu Tuhan untuk boleh menyatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeri kami Indonesia Tuhan. Aku berdoa seutuhnya agar Tuhan genapi bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kembali katakan saudara, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Allahku, katakan ya Allahku, nyatakanlah Tuhan. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari berdoa bagi bangsa-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Katakan ya Allahku sama-sama. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, nyatakan Indonesia. Amin. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Katakan ku berdoa bagi bangsa ini sama-sama. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
kemuliaan-Mu. Penuhlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Penuhlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi gereja kami Tiberias Indonesia. Telah begitu banyak Tuhan kesaksian demi kesaksian Tuhan boleh nyatakan bagi setiap jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kami melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi gereja kami. Hati ini rindu Tuhan untuk boleh terus melihat perkara demi perkara yang ajaib Tuhan berikan bagi jemaat-Mu Tiberias. Tuhan berikan bagi bangsa-Mu Indonesia. Bila penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup setiap orang percaya. Bahkan pakai setiap kami Tuhan untuk bangsa ini jadi terang-Mu, jadi garam-Mu ya Tuhan. Agar setiap mereka mengenal satu pribadi yang betapa luar biasa mencintai umat manusia, yaitulah Tuhan Yesus yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini syukur kami sorak-sorai di dalam nama Yesus. Yang mau percaya sama-sama katakan amin. Yang bangga ada di gereja Tiberias dan di bangsa Indonesia, boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Boleh kasih salam senyum sebelah kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat ulang tahun Tiberias, selamat ulang tahun Indonesia. Sama-sama yang dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati percaya kita tinggikan nama Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun setiap kita memuji Tuhan Yesus dengan iman. Ku tak pandang dari gereja mana. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari dengan iman. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Bisa lebih dahsyat lagi hari ini. Hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengan iman. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong di sore hari ini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk mengawal Bapak Ibu dan saya. Ku tak pandang dari suku mana. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Ayo sama-sama Tiberias. Bila hatimu seperti hatiku, dengan sukacita, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo lambaikan tangan kita Bapak Ibu Tiberias. Kita bersaudara. Dengan hati bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Bisa lebih dahsyat lagi panggil nama Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bapak Ibu dan saya yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus, sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita sore hari ini. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, amin. Dia hadir bagi Bapak Ibu dan saya.
kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat bagi setiap kami. 1, 2, 3, go! Di dalam Yesus, oh haleluya. Sama-sama Tiberias. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Yang mau bersuka cita buat kebaikan Tuhan, sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Katakan lebih dahsyat lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan Yesus, amin. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Bisa lebih dahsyat lagi Tiberias. Saudaraku dan saudariku, nyanyi dengan iman. Sukacitanya nyata bagi Bapak Ibu. Sukacita semua di dalam ruh. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang bersyukur ada di Tiberias, Indonesia. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, katakan Tuhan cinta. Mari bersuka cita semua. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, beri kemuliaan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Amin. Sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sukacitamu dahsyat bagi kami Tuhan Yesus, kami percaya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, amin. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yang kita mau nyatakan kebesarannya Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Go.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. One more time. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, satu suara, more. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Come on, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Singing. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Cuma buat saya katakan, dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Come on. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan, come on. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Come on. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. One more time. Yang mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang berkenan atas setiap kita di tempat ini, amin. Tuhan Yesus yang besar, Tuhan yang berkenan atas gereja Tiberias Indonesia. Tuhan yang besar, juga Tuhan yang berkenan atas negara Republik Indonesia. Yang percaya, yang bersyukur, kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Betapa kami limpah dengan syukur bagi nama Tuhan Yesus. Sebab sukacita surga Tuhan Yesus limpahkan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 35 tahun sempurna atas gereja Tiberias Indonesia. Bahkan kami bersyukur, kami ucap berkat
bagi bangsa Indonesia. 80 tahun kami boleh melihat Tuhan Yesus campur tangan-Mu begitu nyata atas bangsa kami. Biarlah semakin hari Tuhan Yesus pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Dan biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus, untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami datang bermazmur bagi nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau siapkan hati kami mau ucap berkat bagi gereja Tiberias Indonesia. Kami mau ucap berkat bagi bangsa Indonesia. Kau yang berkenan atas kami Tuhan, Kau yang berkenan atas gereja Tiberias, Engkau yang berkenan bagi bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami bawa doa, kami kepadamu. Sesuatu dengan iman pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Angkat tangan kita dua-dua umat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas bangsa kami Indonesia. Amin. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi umat Tuhan. Bagi bangsa ini kami ada Tuhan. Kami berdiri sampai dengan saat ini. Kami naikkan doa, kami bawa doa kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, mari ucap berkat bagi bangsa Indonesia. Angkat tangan-tangan-Mu. Bagi bangsa ini
dan membawa doa kami kepadamu. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bilang Kau yang berkenan bagi bangsa kami Tuhan, bagi bangsa ini. Dan membawa doa. Bangkitkan imanmu sama-sama di hadapan Tuhan. Sesuatu kami nyatakan, kami percaya Tuhan Yesus, sesuatu yang besar Tuhan Yesus nyatakan. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yang bangga kita kasih tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, bagi bangsa ini kami membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, yes, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, kasih sorak-sorai kemuliaan. Tepuk tangan yang dahsyat di atas kepala kita buat Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang besar. Sebab kami datang menyembah Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang pasti menyatakan sesuatu juga yang besar bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan, buat sukacita Tuhan yang Tuhan Yesus beri di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di tempat ini ataupun setiap kami yang beribadah melalui streaming. Kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan udah kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Dengan mempergunakan waktu yang ada, tentu kita menginginkan hidup yang berkualitas. Apa yang harus kita utamakan dalam hidup ini adalah langkah yang baik.
karena kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau diutamakan. Artinya bahwa hidup ini kita bisa lebih terarah. Mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dan yang pertama. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup ini, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. Jaga tubuh kita agar Tuhan berkenan diam di dalam kita, dan muliakan Tuhan melalui tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, milik kepunyaan Allah. Utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ubah pandangan kita dalam bekerja. Hendaknya lakukan seperti pelayanan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita perbuat, ya kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Yesus. Ya, kita perlu firman Tuhan menuntun hidup ini agar tidak mudah jatuh. Maka ambil bagian yang terbaik seperti Maria. Utamakan mengingat pengorbanan Yesus atau tubuh darah Yesus. Pengorbanan Yesus adalah pusat dari iman Kristen yang memberikan keselamatan dan juga menjadi teladan untuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video highlight khotbah selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan sama-sama di sore hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 17 Agustus 2025 dengan judul Merdeka dari Ikatan Dosa dan Menjadi Hamba Kebenaran. Hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur merayakan hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Gereja Tiberias penuh kuasa dan penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator dan para pengkhotbah Gereja Tiberias, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, untuk merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, kita harus selalu berdiri teguh dengan iman yang kuat atau menjadi pelaku firman. Galatia 5 ayat 1a, Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Ada dua macam dasar orang Kristen, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, dan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, menghayatinya dan melakukan firman Tuhan untuk kita bertekun di dalam firman-Nya. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saat ada goncangan kita akan tetap berdiri teguh. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa, kuasa iblis, kuasa dunia, dan hawa nafsu. Yang kedua, tidak mau dikenakan sebagai hamba dosa. Galatia 5 ayat 1b, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tujuan utama iblis adalah supaya kita jatuh dalam dosa. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-aum. Ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah atau kelengahan kita. Sebagai orang percaya, kita hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah dan dijauhkan dari hamba dosa. Yang ketiga, kita harus sadar kita adalah mempelai Kristus. Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Sebagai mempelai Kristus, kita harus segera bertobat sebab sudah tidak banyak waktu lagi. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus, putih bersih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin hari-hari ini jubah itu ada bercak atau noda karena dosa. Hanya oleh darah Yesus Kristus, semua noda itu diubah menjadi putih seperti salju. Bagi doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama.
Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Demikian Saudara Gembala kita untuk minggu ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang berbahagia pada saat ini, mari bersama-sama Jemaat Tuhan kita saksikan video hari ulang tahun ke-35 Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan Yesus menuntun kami untuk akhirnya ada gereja, saudara sekalian. Akhirnya dari PA sebetulnya, saudara, dari PA. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Gereja itu ada 3, saudara sekalian. Gereja adalah wadah untuk beribadah, dan kemudian gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya, dan yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama, saudara sekalian. Kau memberi perintah khusus kepada Gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati, kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk sore hari yang indah ini Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus sungguh nyata kami rasakan, kami nikmati lewat setiap hadirat Tuhan, lewat setiap sukacita yang Tuhan Yesus beri saat kami datang menyembah, saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah hanya Engkau saja yang bertata di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami juga boleh berkenan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati kami, mata, telinga, dan pikiran kami untuk kembali Tuhan ingatkan, untuk kembali Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan tegur, Tuhan bentuk, bahkan Tuhan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Alexander Simanjuntak, biarlah kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikat untuk hamba
hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Terima kasih Bu untuk bukti kasih-Nya Tuhan, bukti cintanya Tuhan bagi kami. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu bertata. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Mari sambil makin berdiri umat Tuhan sama-sama, angkat tinggi tanganmu umat Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertika, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Terima kasih Tuhan. Kasih memeluk aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kami bersyukur Tuhan, di sana kasih dan perhatiannya diperdamaikan, kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana. Angkat tinggi kedua tanganmu umat Tuhan, sampai kita buka hati kita diberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih Tuhan, kasih memeluk aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Bab kasih-Mu menjemputku, bisa dijumpai aku di sana, kasih mati tertika, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Tutup matamu. Kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku, ku percaya
hanya kepadamu, Yesus bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini 17 Agustus kami memperingati ulang tahun bangsa kami Indonesia 80 tahun. 17 Agustus juga kami memperingati ulang tahun gereja kami Tiberias ke-35 tahun. Suatu anugerah yang luar biasa ketika Tuhan memberikan kemerdekaan, ketika Tuhan mengizinkan Tiberias berdiri untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimateraikan jadi warga sorga di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya, di daerah Bekasi Timur. Hari ini kita bersyukur 17 Agustus bangsa kita ulang tahun Bapak Ibu, 80 tahun ya, makanya doakan terus ya bangsa kita, doakan terus pemimpin-pemimpin di bangsa kita ya, agar terus Tuhan pakai secara luar biasa. Tadi saya diundang ke istana, saya tolak Bapak Ibu ya kan. Ya ada jadwal khotbah, ya, tapi juga diundang juga di istana satu lagi. Istana mana? Istana boneka Bapak Ibu ya kan. Di Dufan ya. Dan juga gereja kita Tiberias 35 tahun berdiri. Bukan waktu yang sebentar ya, 35 tahun. Banyak proses panjang yang Tuhan izinkan terjadi ya. Dan kita selalu doa untuk gembala sidang ya, Ibu Darnati Pariaji, agar terus diberikan kesehatan ya, terus diberikan hikmat ya dalam memimpin gereja Tiberias. Tidak mudah Bapak Ibu ya, menjadi pemimpin di gereja Tiberias, apalagi di akhir zaman ini. Keadaan tantangan begitu sulit. Tapi puji Tuhan, Tiberias terus berdiri, banyak cabang-cabang baru dibuka, dan yang paling utama mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan judulnya pada hari ini. Judulnya adalah dari perbudakan ke hidup yang baru. Ya, dari perbudakan ke hidup yang baru ya, karena ini tentang kemerdekaan ya, dimerdekakan dari perbudakan, dimerdekakan dari penjajahan, kita belajar pada hari ini ya, dari perbudakan ke hidup yang baru. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Allah membebaskan Israel dari Mesir dan membentuk mereka di padang gurun agar hidup sebagai umat yang taat dan merdeka. Bapak Ibu, kemerdekaan itu adalah suatu gift, adalah satu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Memang merebut kemerdekaan itu pasti ada pertumpahan darah. Bangsa Indonesia 350 tahun dijajah dalam penjajahan Belanda, ada Jepang, ada Portugis, banyaklah penjajahan. Ada air mata di sana, ada pengorbanan para pahlawan. Tetapi juga Bapak Ibu harus tahu, kalau nggak ada pertolongan Tuhan, kemerdekaan itu tidak bisa terjadi. Kalau kita belajar sejarah di kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel 400 tahun ya hidup dalam perbudakan Mesir. Ya, sebagai manusia biasa, bangsa Israel tidak bisa keluar dari perbudakan. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Bahwa Tuhan adalah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, apapun hal yang tidak baik, berbicara perbudakan, berbicara hal-hal yang negatif, ya kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu lihat gereja kita Tiberias, ya, setiap hari Minggu, setiap ibadah Minggu, setiap ibadah tengah Minggu, ya di YouTube Bapak Ibu telah melihat banyak kesaksian-kesaksian. Ya, saya kalau mendoakan ibadah hari Minggu ya dari pagi sampai malam, itu apa? Cerita tentang jemaat, bagaimana mereka menghadapi masalah, ngeri-ngeri sedap loh. Ya, ada utang 10 miliar.
Ya, udah begitu ada penyakit autoimun, ada cancer stadium 3 dan sebagainya. Ya, sebagai manusia, kita kalau mendengar berita yang seperti itu, sepertinya aduh Tuhan, bagaimana? Tetapi lihat Bapak Ibu, ya ketika kita sebagai anak Tuhan, kita angkat tangan, ya dengan arti kita berserah kepada Tuhan, ya Tuhan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, bangsa Indonesia dulu berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan turun tangan untuk apa? Menolong bangsa Indonesia. Bangsa Israel 400 tahun dijajah oleh Mesir. Ya, mereka tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Tetapi Tuhan turun tangan untuk menolong bangsa yang dikasihinya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, apapun keadaan kita, dengan kemerdekaan bangsa kita, dengan kemerdekaan yang kita pelajari bagaimana Israel dimerdekakan dari Mesir oleh Tuhan, artinya apa? Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apapun keadaannya, keadaan sulitkah, menghadapi sakit penyakitkah, ia akan menghadapi krisis ekonomi kah? Ia akan, karena Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang menyertai sampai akhir zaman. Ya, kalau hari ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan, ya, hari ini saya ingin kasih tahu, biarlah firman Tuhan ini yang memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Hari ini kita dijajah, dibelenggu dengan kekhawatiran. Hari ini kita dibelenggu dengan kecemasan, dibelenggu dengan ketakutan-ketakutan. Pak, saya takut menghadapi masa depan. Anak-anak muda, Pak, saya sudah lulus S1, saya takut mau kerja di mana. Ya, segala macam ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ya kan, jangan sampai mau dijajah dengan ketakutan, jangan sampai mau dijajah dengan kebimbangan, jangan sampai mau dijajah dengan kecemasan, karena kebimbangan, kecemasan, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup di dalam Tuhan, kita merdeka. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam Tuhan, ada pengharapan di sana. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam Tuhan, imanmu bukan iman yang biasa-biasa, tetapi iman yang besar, iman yang bertumbuh, bisa menembus kemustahilan kalau kita hidupnya bersama Tuhan. Amin. Ya, jadilah orang-orang yang merdeka. Ya, jadi jangan menjadi orang yang putus asa, pesimis, ya. Walaupun kita tahu keadaan sekarang tidak mudah untuk cari pekerjaan, tidak mudah untuk usaha, tidak mudah untuk bisnis, ya. Belum lagi penyakit di mana-mana, ya. Kemarin anak saya 2 hari nggak masuk sekolah, Bapak Ibu. Batuk, pilek, tiba-tiba panas, ya. Rupanya satu kelasnya banyak yang sakit anak-anak. Ya, di kota wisata ada namanya Eka Hospital. Ya, cerita dari ibu-ibu WA ke istri saya, rupanya anak penabur semuanya di situ semua batuk pilek Bapak Ibu, bayangin. Ya, batuk pilek, belum meriang, ya kan, belum penyakit di mana-mana, sangat mengerikan. Tetapi percayalah, kalau Bapak Ibu dan saya selalu ada minyak dan anggur, Bapak Ibu terpelihara sempurna, amin. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi tantangan, yang kuat menghadapi goncangan. Ya, dan jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena perbudakan, penjajahan, segala yang terikat sudah Yesus lepaskan di atas kayu salib. Amin. Israel tidak bisa keluar dari Mesir dengan kekuatan sendiri. Makanya Tuhan pilih Musa. Ya, step awal adalah apa? Tuhan pilih Musa untuk menjadi pemimpin Israel, untuk keluar dari perbudakan. Hari ini bukan Musa yang Tuhan kirim bagi Bapak Ibu dan saya, tetapi Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu dan saya. Amin. Roh penolong itu, roh penghibur itu akan menolong Bapak Ibu dan saya bagi orang-orang yang merdeka. Ya, hari ini siapa yang cemas, siapa yang bimbang, bersukacitalah. Kemerdekaan Tuhan akan tunjukkan kuasanya yang besar, kuasanya yang tidak terbatas. Ya. Mungkin pikiran kita nggak masuk dengan pikirannya Tuhan. Bagaimana Tuhan kok bisa sembuh? Bagaimana Tuhan utang kok bisa dibayar lunas? Bagaimana Tuhan kok rumah tangga yang sudah berantakan bisa dipulihkan? Ya, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Ragu kepada manusia bisa saja, tapi ragu kepada Tuhan itu satu kebodohan. Percayalah kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Makanya tadi saya katakan Allah membebaskan Israel dari Mesir, ya, dan membentuk mereka di padang gurun agar hidup sebagai umat yang taat dan merdeka. Ya, ketika Bapak Ibu dan saya sudah merdeka, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, ya, dan merdeka. Mental kita jangan jadi budak lagi. Jangan ya terikat masa lalu, sedih, ya menatap masa depan sepertinya nggak ada pengharapan. Jangan, taat saja sama Tuhan, merdeka. Ya, yang lalu sudah berlalu. Ya, tatap ke depan, ada Yesus di sana. Kalau ada Yesus di masa depan kita, berarti kita aman.
Ya, kalau kita lihat manusia di depan kita, berarti kita tidak aman. Ya, tapi kalau kita lihat Yesus, ada goncangan, ada Yesus aman. Ada turbulens, ada Yesus aman. Ada penyakit sampar, ada Yesus aman. Ada krisis ekonomi, ada Yesus aman. Kenapa? Karena Yesus berkuasa atas kehidupan di dalam dunia ini. Ada haleluya Tiberias, amin ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apakah kita sudah hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka? Ya, apa ciri-ciri orang yang merdeka? Yuk, yang pertama ini. Orang yang merdeka, mereka sadar bahwa Allah membebaskan kita dari perbudakan. Ya, Allah membebaskan kita dari perbudakan. Kita lihat Keluaran 3 ayat 7 sampai ke 8. Silakan Pak. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke, apa maksud dari ayat ini? Hidup baru dimulai ketika Allah campur tangan, ya, melepaskan kita dari dosa dan kuasa kegelapan. Ya, Tuhan memilih pemimpin namanya Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Musa tidak bisa dengan kekuatan sendiri, dia bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahu, ya, kalau kita baca kitab Keluaran, ada tulah, ada 1 sampai 10. Bagaimana tulah itu, bagaimana Tuhan itu berperang melawan Firaun bersama Musa. Tapi apa yang terjadi? Ya, dari tulah 1 sampai tulah ke-9, Firaun tidak memberikan memberikan lampu hijau untuk Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan akhirnya bagaimana cara Tuhan mengeluarkan Israel dari perbudakan? Diberikan kartu truf, yaitu darah. Ya, bangsa Israel memotong binatang dan darahnya ditaruh di ambang pintu. Itulah Paskah pertama Bapak Ibu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada pemotongan hewan di sana. Nah, apa yang Alkitab katakan? Ya, kalau tidak ada darah di ambang pintunya, nanti malam malaikat maut akan gentayangan dan anak sulung akan mati. Ya, puji Tuhan bangsa Israel rumahnya ada darah di atas pintunya dan anak sulungnya tidak mati. Tetapi berita yang menakutkan adalah apa? Mesir semua anak sulungnya mati, termasuk anak Firaun. Ya, berarti apa? Berarti bagaimana cara Tuhan mengeluarkan Israel dari perbudakan? Yaitu melalui darah. Ya, di perjanjian lama melalui darah. Di perjanjian baru, bagaimana cara Tuhan mengeluarkan Bapak Ibu dan saya dari dosa dan kegelapan? Juga melalui darah. Ya, jadi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu. Barang siapa yang menerima tubuh dan darah Yesus pada hari ini, ya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Kenapa? Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik apa yang bisa menyelesaikan dosa? Tidak bisa. Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, tidak bisa menyelesaikan kegelapan. Makanya Allah punya inisiatif, aku akan berikan Yesus sebagai juru selamat yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuh lihat, jadi Yesus itu gambaran di perjanjian lama bagaimana pemotongan hewan ya yang darahnya tercurah. Itulah gambaran juru selamat yang digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, jadi gereja Tiberias kita hari ini setiap ibadahnya ada perjamuan. Ya, Bapak Reaji bersama Ibu ya diperintahkan Tuhan kembalikan perjamuan kudus, kembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Dengan tujuan apa? Bapak Ibu dan saya diingatkan kita sudah ditebus dari apa? Dari penjajahan. Kita sudah ditebus dari perbudakan. Ya, setelah ditebus, dosa Bapak Ibu dan saya merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Ya, ketika Bapak Ibu dan saya tahu dosamu diampuni, sebenarnya sukacita kita harus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ya, sukacita kita harusnya orang kalau diampuni dosanya seharusnya ya dia bisa lari-lari satu gedung ini loh. Kenapa? Karena sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena kalau dosanya tidak diampuni, masuk dalam kebinasaan yang kekal. Ya beda Bapak Ibu kalau cuma menang, ya penyakit sembuh, haleluya, kita juga bersyukur.
Ya, diberkati ekonomimu, utang-utang dibayar lunas. Kita juga pasti happy, kita juga pasti senang, kita juga pasti bersuka cita. Tetapi lebih bersuka cita lagi kalau apa? Bapak Ibu dan saya diampuni namanya, dan namamu, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Disitulah sebenarnya sumber sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kebayang Bapak Ibu kalau dosa kita nggak diampuni, kita mau punya duit banyak, dosa nggak diampuni, neraka juga. Ya, percuma Bapak Ibu dan saya punya rumah sebesar ini, punya rumah gedongan, punya rumah istana, tetapi nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Waktu kita naik masuk alam roh, bertemu dengan Petrus, nama siapa? Alexander Simanjuntak. Masuk mana? Sorga. Saya cek dulu namanya. Wah, nggak ada Pak. Waduh, repot kita. Nggak bisa. Petrus tolong dibantu lah. Nggak bisa. Makan dulu kita lapo, tolong dibantu. Nggak bisa. Emang bikin KTP Bapak Ibu ya kan? Iya kan, kalau masih di bumi mungkin tolong dibantu lah, masih bisa. Ngobrol-ngobrol dulu lah, ngopi-ngopi cantik dulu lah. Iya kan, kayak orang ngomong bisnis, kayak orang ngomong proyek. Tetapi masuk alam roh, seharusnya persiapannya waktu masih hidup. Ya, dikenal sama Tuhan, persiapannya bukan lagi di alam roh, persiapannya waktu masih hidup. Ya kan, masuk kerajaan sorga, persiapannya bukan lagi di alam roh, persiapannya berjaga-jaganya dan berdoanya waktu masih hidup. Makanya kita difasilitasi di gereja ini oleh darah Yesus. Setiap Bapak Ibu perjamuan boleh dibawa pulang. Setiap perjamuan Bapak Ibu bisa perjamuan, bangun pagi, siang, malam, sebelum kantor, anak-anak sebelum sekolah, kita perjamuan kudus, diingatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Aku sudah dimenangkan dari perbudakan. Aku sudah menjadi orang yang merdeka. Tapi yang lebih bersyukur lagi, terima kasih Tuhan, dosaku sudah diampuni. Aku dimateraikan jadi warga surga. Aku kebenarannya Allah melalui Yesus Kristus. Ya, beda Bapak Ibu. Ya, tadi maka saya katakan kalau cuma tendernya gol, ya. Kalau cuma, ya Pak, puji Tuhan Pak, sakit sembuh, ya kita sukacita. Tapi sukacitanya beda. Kenapa? Karena dosa bukan manusia yang menyelesaikannya, tapi itu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, hari ini Bapak Ibu dan saya bukan jadi budak dosa lagi. Ya, bagaimana caranya menjalani hidup orang merdeka? Jaga pertobatan dengan baik. Amin. Ibu Gembala tadi pesan dalam penggalan singkat khotbahnya apa? Jaga pertobatan, jaga kekudusan. Orang yang merdeka dari dosa, dia pasti tidak akan pernah mau kembali lagi, hidupnya kotor lagi. Ya, dia tidak mau hidupnya dalam lumpur dosa. Dia tidak mau lagi hidup dalam kenajisan. Dia tidak mau hidupnya dalam kebohongan, dusta, korupsi dan sebagainya. Ya, karena dia tahu untuk dosanya diampuni, Yesus harus mati di atas kayu salib memberikan darahnya. Mari anak-anak Tuhan, Gereja Tiberias, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Makanya jaga pertobatan kita, amin. Jaga kekudusan kita. Ya, nggak usah takut tentang apa? Tentang bagaimana pekerjaan saya Pak, bagaimana usaha saya. Tenang saja. Bagian Bapak Ibu dan saya mengerjakan keselamatan dengan baik. Jaga pertobatan, jaga kekudusan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang lainnya yang tidak bisa kita kerjakan, itu bagian Tuhan. Kita nggak bisa stop krisis loh. Siapa kita bisa stop krisis? Mau ditaruh 10 orang ahli ekonomi lulusan dunia sampai luar angkasa Bapak Ibu, nggak bakal bisa stop krisis. Tapi Tuhan bisa berkuasa atas krisis dalam dunia ini. Badai kita nggak bisa stop badai. Siapa yang bisa stop tsunami? Nggak ada. Kemarin gelombang tinggi di Rusia sampai ke Jepang, sampai lagi ke Hawaii, sampai lagi ke Gorontalo, dari Hawaii ke Gorontalo Bapak Ibu jauhnya minta ampun. Tapi itu gelombang tsunami bergerak. Semua pada takut. Pray for Indonesia. Tolak tsunami, pray. Mana manusia? Kekuatannya mana? Tidak bisa. Tetapi di Alkitab waktu sedang ada badai mengamuk, Yesus mengatakan, "Hei badai, stop." Akhirnya badai itu diam. Orang-orang pada bertanya, siapa orang ini yang bisa stop badai? Yang bisa stop badai adalah Tuhan, Bapak Ibu dan saya. Namanya Yesus Kristus. Amin. Darahnya tercurah bagi kita. Ya, makanya jaga pertobatan kita dengan baik. Ya, jaga kekudusan kita dengan baik. Orang-orang yang merdeka, hidupnya bertobat, hidupnya kudus.
masa depannya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, Allah membebaskan kita dari perbudakan. Israel keluar dari perbudakan Mesir oleh karena darah. Bapak, Ibu, dan saya dimerdekakan dari perbudakan dosa dan kegelapan. Itu juga karena darah. Ya, dosa kita merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Dan dengan darah Yesus kita dimateraikan jadi warga sorga. Ya, jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Ya, dengan itulah kita menghormati setiap pengorbanan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang merdeka apa? Yuk, yang kedua. Yang kedua adalah Allah membentuk hidup baru di padang gurun. Ya, Allah membentuk hidup baru di padang gurun. Kita lihat Ulangan 8 ayat yang ketiga. Silakan Pak. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kemerdekaan sejati bukan bebas dari, ya, bukan hanya bebas dari Mesir atau dosa, tetapi belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Israel keluar Bapak Ibu dari Mesir, ya, lewat laut Teberau. Tuhan belah laut Teberau. Israel bersama Musa lewat laut Teberau, dasarnya kering sama Tuhan, dibikin kering dasar laut. Setelah mereka lewat menuju tanah perjanjian, Firaun mengejar mereka. Akhirnya Firaun sudah di tengah laut Teberau, Tuhan menutup laut itu. Mati Firaun bersama pasukannya. Ketika mereka lewat Teberau, mereka masuk padang gurun. Kenapa Tuhan izinkan masuk padang gurun? Supaya dia mengajarkan Israel bergantung penuh sama Tuhan. 400 tahun Israel bergantung penuh pada Mesir. Walaupun mereka jadi budak, tapi makan minum mereka tetap dikasih oleh bangsa Mesir. Ketika mereka di padang gurun, mereka protes. Tuhan, bagaimana kami mau minum? Bagaimana kami mau makan? Tuh lihat tuh. Mereka protes, mereka bersungut-sungut. Lihat, kalau Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan pasti jamin hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyertai Bapak Ibu dan saya, jangan takut. Tuhan pasti cukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, Israel hanya ngomong urusan perut. Urusan perut, urusan perut, urusan perut. Makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi hidup manusia harus dari firman. Tuhan mendidik Israel di padang gurun, bukan ngomongin minum dan makan doang, bukan ngomongin kedagingannya doang, tetapi Israel harus taat dan setia kepada Tuhan. 4.400 tahun Israel hanya melihat Mesir menyembah Allah yang bukan dari sorga, menyembah berhala dan sebagainya dan sebagainya. Makanya Tuhan didik mereka dengan baik. Ya, makanya kan generasi pertama nggak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Ya, hari ini saya ingin katakan, jangan bersungut-sungut kalau Bapak Ibu dan saya ada di padang gurun. Amin. Mengucap syukurlah. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk bergantung penuh sama Tuhan. Lihat, bangun pagi, bangsa Israel dikasih roti mana. Tapi roti mana gak bisa dibungkus, Pak. Emang lagi pesta Batak, bungkus, ya kan. Ya, Israel gak bisa bungkus itu roti mana. Jadi sekali makan selesai. Kalau dibungkus, ditumpuk, ditimbun, disimpan, busuk. Itu cara Tuhan mendidik bangsa Israel. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, bangun pagi mereka berdoa, Tuhan makan pagi, Tuhan cukupkan. Plok, roti mana? Tuhan tambah lagi, nggak boleh, terlalu gendut, diet, kata Tuhan. Intermittent fasting. Jalan lagi di padang gurun, panas. Tuhan, panas. Kalau dulu di perbudakan masih ada rumah, istirahat sebentar. Padang gurun rumah dari mana? Kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke Israel, lihat padang gurun itu, waduh, saya pernah ke padang gurun Qumran. Panasnya minta ampun, saya pegang itu pasirnya ya di padang gurun, panasnya minta ampun. Tapi lihat, di tengah panasnya padang gurun, tiang awan Tuhan kasih, mereka teduh, tidak kepanasan. Malam kedinginan, suhu menurun. Tuhan, dingin bagaimana? Ya, mau beli baju hangat gak ada, matahari sudah tutup. H&M tidak ada. Ya, Sumarekon jauh di Bekasi. Kata Tuhan, aku akan memberikan tiang api untuk memberikan kehangatan bagi bangsaku yang kukasihi. Setiap hari begitu. Ya, bangun pagi roti mana? Sekali. Ya, itu diajarkan Tuhan.
engkau melihat bergantung kepada manusia, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Debu berharap kepada debu mau dapat apa? Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Mohon maaf belum makan sore Bapak Ibu ya kan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, kita buktikan kan selama ini Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin kecil-kecil ikan teri, tapi tetap pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan sekali-sekali jangan ikan teri lah, ikan gembung lah, ya kan. Sekali-sekali ikan mas arsik lah, deke. Tolong dibantu Tuhan. Ya, sekali-sekali setelah deke, apalagi ya, mie gomak Tuhan. Ya. Setelah mie gomak, apa? Babi panggang Tuhan, B2, dan sebagainya. Saya percaya, kalau memang kita sudah siap diberkati, Tuhan tidak akan pernah tahan-tahan berkat Tuhan. Amin. Ya, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan melihat manusia, kau pasti akan kecewa. Kalau engkau melihat Tuhan, engkau akan melihat ada masa depan, ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi Allah membentuk hidup yang baru di padang gurun. Sederhana. Ngajarin Israel, lu jangan bergantung kepada manusia. Udah keenakan 400 tahun. Mesir lagi. Sekarang berharap kepadaku, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang akan menolong engkau. Ya, itu poin yang kedua intinya. Yang ketiga terakhir, makna hidup orang yang merdeka apa? Yang ketiga, Allah membawa kita masuk ke dalam janjinya. Ya, Allah membawa kita masuk ke dalam janjinya. Ulangan 6, 10 sampai 11. Ulangan 6, 10 sampai 11. Silakan Pak. Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Oke, apa maksud dari ayat ini? Hidup baru adalah hidup dalam janji Allah, bukan lagi terikat masa lalu, melainkan berjalan di dalam kemenangan. Ya, Bapak Ibu, akhirnya generasi kedua, Israel, Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Ya, sekarang kalau Bapak Ibu lihat Israel, negara yang diberkati Tuhan dan luar biasa. Ya, karena apa? Karena mereka menerima janji Tuhan. Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Alkitab tadi mengatakan apa? Aku bersumpah kepada nenek moyang, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik, penuh dengan madu susu. Ya, perkebunan anggur, zaitun berlimpah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Israel sudah menikmati berkatnya. Israel sudah menikmati janjinya. Janji yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Apa janji Bapak Ibu dan saya? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kalau Bapak Ibu dan saya, kita di Tiberias, Bapak Ibu tahu, janji Tuhan di Wahyu 6 ayat 6, kita tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Bapak Ibu akan tetap melihat suplai dari kerajaan sorga, menolong Bapak Ibu dan saya. Logistikmu akan terus terpenuhi. Tetapi yang paling utama bukan itu. Ya, yang paling utama adalah apa? Bapak Ibu dan saya dijanjikan masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, kita masuk dalam kerajaan sorga. Terima janji Tuhan dan berjuang untuk bisa kita ada di sana. Amin. Ya, karena balik lagi hidup manusia nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, kemarin saya mendoakan satu jemaat, orang tuanya meninggal. Ya, rumahnya di daerah Pasar Rumput sana, Manggarai. Ya, jemaat Tiberias. Ya, puji Tuhan, sebelum meninggal sudah terima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak. Ya, 2 minggu yang lalu saya mendoakan juga Oma, umur 92 tahun, meninggal. Tapi seminggu sebelum meninggal, saya datang ke rumahnya di Tebet. Kita ngobrol berdua 4 mata, kita nyanyi bersama, sharing firman. Dan sebelum pulang, saya kasih tubuh darah Yesus. Saya urapi tubuhnya dengan minyak. Ya, dia katakan terima kasih Pak Pendeta. Ya, senang bisa menerima tubuh darah Yesus. Senang bisa diurapi. Kenapa? Karena kalau sudah di tempat tidur begini, saya udah gak bisa lagi ke gereja. Biasa mereka Tiberias Cinere, Bapak Ibu ibadahnya. Ya, jadi seminggu kemudian meninggal di Siloam. Ya, dan bersyukurnya kenapa? Karena sudah menerima tubuh darah Yesus. Ya, makanya hari ini Bapak Ibu saya dipersiapkan di gereja ini. Ya, mempersiapkan jemaat yang kudus. Tadi poin yang pertama. Misionaris. Selalu ada kesaksian dalam hidup kita. Bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersaksi atas mujizat Tuhan.
dan mempersiapkan hidup kita menjadi warga sorga. Yang terakhir, jangan sampai meleset. Yang terakhir, jangan sampai nggak jadi. Kalau Tuhan sudah ngomong jadi, jadi. Tapi kenapa nggak jadi? Bukan Tuhan yang bikin, tapi kelalaian kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lalai, berjaga-jaga dan berdoa. Tanda-tandanya sudah semakin jelas, sudah semakin dekat tanda-tandanya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, jangan menjadi 5 gadis yang bodoh, yang sembarangan hidupnya, tidak berjaga-jaga. Makin bijaksana, makin berhikmat, selalu minta ampun sama Tuhan. Kalau kita memang ada salah, ya cepat bertobat, cepat putar balik. Saya rumah di Cibubur Bapak Ibu, itu putar baliknya paling banyak sedunia Bapak Ibu Cibubur. Sebelum ada tol, makanya orang kalau dulu Cibubur, Cibubur macet bener. Putar baliknya, buset katanya begitu. Tapi sekarang sudah ada tol, enak Bapak Ibu ya. Ya kalau sudah salah, putar balik. Tapi banyak anak Tuhan kalau udah salah, entar lagi aja putar baliknya. Kenapa? Masih satu lagi, dugem hari Sabtu terakhir. Neng. Kiri kanan kuntilanak, hai. Ya, tapi kita nggak tahu kapan mati Bapak Ibu ya. Makanya berjaga-jaga selalu. Ya, bangun pagi cari tubuh darah Yesus. Sebelum keluar rumah urapi. Ya Bapak Ibu, roh maut itu gentayangan sekarang. Ya, cabut nyawa orang masuk ke neraka, hati-hati. Kita di Tiberias dipersiapkan untuk menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan ke sorga. Tuhan sudah janji memberikan sorga. Perjuangkan hal itu. Suatu saat Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita jadi tetangga di sorga, amin. Jadi tetangga di sorga. Tapi kalau pendeta lebih dekat sama Tuhan Yesus kompleknya. Kalau jemaat 10 km Bapak Ibu ya kan. Kan kita yang khotbah ya kan. Kalau kita satu kapling dengan Abraham, satu kapling sama Ishak, satu kapling dengan Yakub, Abraham, Ishak, Yakub ya. Satu kapling dengan Abraham kan Simanjuntak Bapak Ibu. Jadi Apara. Jadi harus tetanggaan. Iya. Kalau jemaat sama yang perkawinan di Kana, nah itu dia ya kan. Ya enggak lah, kita sama-sama jadi tetangga di surga ya. Makanya berjuang. Jangan hanya surga, tapi nggak jadi warga surga. Malu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ada yang meninggal ya di Facebook, opung meninggal, opa meninggal, sampai ketemu di Yerusalem baru. Kalau ketemu, ya kan? Kalau nggak berjaga-jaga ya nggak ketemu lah. Nulisnya sampingnya tuak Bapak Ibu ya, ya kan? Sampai ketemu di Yerusalem baru, opung tuak minum terus, ya. Nggak bakal ketemu itu di Yerusalem baru. Kalau kita katakan, opung ketemu di Yerusalem baru, oma kita ketemu di Yerusalem baru. Yang ngomong harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Tuhan janji warga sorga. Mari kita berjuang untuk jadi warga sorga. Amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya terakhir. Kesimpulan. Kemerdekaan sejati adalah karya Allah. Jangan kembali kepada perbudakan lama. Tapi hiduplah sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hari ini memperingati 17 Agustus 80 tahun bangsa kami merdeka. Kami juga memperingati gereja kami 35 tahun gereja kami merdeka. Gereja kami berdiri dan memerdekakan banyak jiwa-jiwa yang terikat dengan dosa, yang terikat dengan kenajisan, yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Gereja kami terus melakukan hal-hal yang dahsyat, kuasa-kuasa besar terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Gembala sidang kami Ibu Darniati Pariaji bersama keluarga, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, disertai dengan tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak. Kita percaya di Wahyu 6 ayat 6 ini, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali. Hari ini kami akan menerima darah Yesus. Kami juga akan diurapi dengan minyak. Dan kami sangat percaya kami merdeka. Kami bisa melihat masa depan. Kami bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara, kami persilakan untuk boleh memberikan persembahan pada sore hari ini. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian saudara sambil kita beri persembahan yang terbaik. Golgota tanpa kayu salib, anak domba Allah berkorban. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib Yesus berdiri teguh, Dia hancur dan remuk bagiku. Salib Yesus ku sanjung penuh, Dia sediakan kemenanganku. Bukit Golgota tanpa kayu salib, anak domba Allah berkorban. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib Yesus berdiri teguh, Dia hancur dan remuk bagiku. Salib Yesus ku sanjung penuh, Dia sediakan kemenanganku. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama saudara, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus. Mari kita panggil bersama-sama gereja Tiberias. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku.
Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ketika nanti Bapak Ibu mengangkat darah, Bapak Ibu akan teringat sejarah dalam perjanjian lama. Bagaimana Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui darah anak domba. Ya, melalui darah ya binatang yang ditaruh di atas ambang pintu. Ketika Bapak Ibu dan saya mengangkat darah Yesus, teringat bagaimana di Golgota Yesus memberikan darahnya, memerdekakan Bapak Ibu dan saya dari dosa. Ya, makanya upah dosa adalah maut. Jangan lagi kita bermain di dosa. Jangan lagi kita bermain kegelapan ya. Main dukun, main santet, tanya-tanya paranormal. Bertobat akan hal itu. Bergantunglah penuh sama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menjamin masa depan kita. Amin ya, itu dia. Angkat roti. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Dengan darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh. Ya, bergantunglah penuh kepada Tuhan. Engkau sudah dimerdekakan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mendukakan Roh Kudus. Andalkan Tuhan saja. Orang yang merdeka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita, menjamin hidup kita, dan menyelamatkan kita jadi warga sorga. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan. Ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, diurapi hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Kita percaya setiap permohonan doa yang sudah ditulis, mujizat sudah terjadi. Berimanlah besar, karena Tuhan kita adalah Allah yang besar, sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibu, nanti altar call, Ibu Gembala hadir, ya sudah siap-siap di belakang akan mengurapi Bapak Ibu ya bersama Pendeta Argo dan beberapa pendeta yang lain. Jadi siap-siap kita diurapi ya. Hari ini kita menerima berkat besar dari Tuhan. Kita diurapi, kita penuh kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
ibadah pada siang sore hari ini. Terima kasih buat Gereja Tiberias Bekasi Town Square, Tuhan pakai secara luar biasa. Koordinator di tempat ini Pak David Rahaja, Tuhan berkati bersama tim. Berdoa untuk Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, dan bersama keluarga besar terpelihara sempurna. Di akhir zaman ini melayani penuh kuasa, penuh mujizat. Gereja Tiberias 35 tahun berdiri. Banyak proses yang Tuhan izinkan, tetapi Tuhan pakai Gereja Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. 80 tahun bangsa ini berdiri. Berkati bangsa kami Tuhan. Jaga bangsa kami dari krisis, jaga bangsa kami dari bencana alam. Tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Berdoa untuk Presiden Prabowo, untuk Wakil Presiden bersama tim yang menduduki jajaran pemerintahan. Tuhan berkati agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan diberkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, serta selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan
beri dirimu hancur bagiku. Nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau beri dirimu hancur bagiku. Nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Buat adalah selesai, sampai jumpa di bulan berikutnya. Maju terus dalam Tuhan, dan sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dan selamat ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia yang ke-35 tahun. Puji nama Tuhan, haleluya.